Kirim barangnya susah misalnya. Bisa nggak transaksi dengan orang Amerika? Bisa. Cuman ibu kirim kuenya ke Amerika ada repot gitu. Ya, jadi transaksinya bisa, tapi tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Bisa nggak dikenal? Bisa. Produk Anda akan dikenal seluruh dunia. Orang seluruh dunia bisa beli, bisa. Tapi kirimnya repot. Jadi masalah lagi kan. Jadi e-marketing ini satu jangkauannya luas. Terus kalau kita mau promosi gampang, lebih hemat. Nggak usah masuk TV, nggak usah masuk, cuma tulis di sini, semua orang lihat, masuk ke nanti sosial media, terusnya orang bisa lihat. Ini semua terkesan indah, enak gitu ya. Wah kalau kita udah pintar bisa begini enak nih Mas ini. Hari ini belajar, itu saya bilang besok ayat, belum tentu. Nah, saya mau cerita satu hal lagi, silahkan. Ini loh resiko dari e-marketing yang nggak pernah diceritakan orang. Ya. Jadi orang cerita itu yang enak-enaknya aja. Nah, ini kita cerita yang enak-enaknya aja. Dengan adanya e-marketing itu bikin masalah buat kita. Persaingan jadi kuat. Ibu bikin kue, masukin lewat e-marketing. Tetangganya lihat bikin kue juga, kayaknya bikin kue ini bisa nih, dicontek tuh, bikin lagi, udah ada pesaing satu. Bikin baju bagus, orang lain nyontek, bikin jadi pesaing lagi. Jadi persaingannya akan kuat, ya. Nah, persaingan yang kuat ini lebih kelihatan lagi karena harga itu tertulis di marketing itu. Jadi ibu kalau jual kue ditanya harganya berapa, jadi orang bilang oh harganya ini. Jadi misalnya 100.000, saya bikin kue yang sama deh, harganya 90.000. Repot kita tuh. Masa kita mesti bikin 80.000, lama-lama gratis kan tuh. Jadi enggak, ini kesulitan dari e-marketing. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Yang kedua, e-marketing ini tidak personal. Kita nggak bisa kenal orangnya. Kalau orang belanja ke toko kita, kenal, oh si ibu ini, oh ini bapak ini, oh ini anaknya si ini, apa kabar, oh ibu sukanya makanan apa, yang ini keasinan, oh bisa dibikin lebih gampang, dan seterusnya. Kita dapat feedback kalau tidak lewat e-marketing. Kalau e-marketing terima nasib, ya. Terima nasib aja, jadi laku syukur, kalau laku ya udah. Nah, yang ketiga, tadi kita tuh harus ngerti cara kerjanya di marketing. Kita perlu keterampilan khusus. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu yang orang-orang seumur saya disuruh belajar bagian bisa. Nggak tahu kalau ibu masih bisa tuh ya, masih muda-muda soalnya. Cara paling gampang untuk ibu-ibu adalah bilang ibu-ibu kan masih muda. Ya, jadi ini yang jadi masalah ya. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan. Nah ini juga masalahnya. Bagaimana keamanannya terkait satu, apakah barangnya pasti sampai? Yang kedua, apakah kita pasti dibayar? Duitnya pasti sampai ke kita? Ini jadi masalah. Ya. Nah, untuk itu kita harus tahu persis seperti apa mekanisme pembayaran di marketing. Jadi yang mau masuk ke marketing perhatikan ini, ya, perhatikan ini. Jadi jangan langsung, oh iya marketing bagus, ini perhatikan, sudahkah kita bisa mengatasi ini risiko-risiko yang akan muncul. Kemudian penipuan juga ada tuh nanti tuh, ada yang pesan nggak bayar, ada yang macam-macam lah, ya. Itu contoh e-marketing yang paling dan sederhana itu kan kalau kita beli makanan lewat Gojek gitu, itu sebetulnya e-marketing. Kita orang itu jual lewat Gojek, kita beli. Ada juga yang nipu kan, beli itu seorang Gojeknya datang nggak ada yang beli, ya. Ini masalah nih. Nah ini bagaimana kita mengatasi ini semua, ya. Jadi tidak mudah, ya. Nah saya menyampaikan ini bukan berarti terus wah kalau gitu nggak usah e-marketing aja ya, bukan. Tadi ada cerita indahnya e-marketing, kita mau cerita tidak indahnya. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati, ya, waspada. Nah, bagaimana sih cara berhati-hatinya? Ini slide terakhir saya. Satu, tidak semua orang tahu e-marketing. Jadi kalau kita mau berniaga atau berbisnis, jangan tinggalkan konvensional marketing yang biasa-biasa tuh lah, yang sederhana-sederhana, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena saat ini
bisa masuk ke e-marketing. Jadi satu, gunakan kombinasi e-marketing dengan yang tradisional. Saya cerita tadi, sekarang orang belanja nggak pakai duit, pakai QRIS gitu. Ya. Saya datang, nggak pernah bisa pakai QRIS, sama anak saya diajarin, oh oke. Pas mau bayar, nggak ada sinyal. Terus kita gimana makannya coba? Mau bayar nggak bisa, gitu. Ini kan masalah nih. Artinya ada baiknya, ada juga gitu. Jadi contohnya e-marketing kalau kita mau jalankan, jangan lupakan yang tradisional. Kenapa? Infrastruktur kita tidak cukup. Ya. Masih nggak ada sinyal di sini, nggak ada sinyal di sana. Ini masalah ya. Terus nggak makan gitu. Terus fokus pada ini, karena jualan itu pada dasarnya adalah interaksi orang. Ya. Kalau kita jual sama orang yang lebih kenal itu lebih gampang ya lakunya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini udah pernah kenal terus bilang, Pak, ini saya punya makanan ini mau dijual, ya udah beli aja. Kenapa? Karena personal. Ini personal nggak bisa dihilangkan. Jadi upayakan ini tetap ada. Oke, satu ya. Oke deh. Terus e-marketing itu kalau kita mau pakai e-marketing, pakai ini ya, fitur ini namanya performa. Jadi betul nggak sih e-marketing kita itu jalan atau tidak jalan? Itu harus ada alat ukurnya. Nah nanti ada tuh alat ukurnya. Ya kalau kita naik Gojek atau apa ada, oh kita udah pesan sekian kali, udah keluarin uang sekian, ini juga gitu. Oh kita udah terima pesanan berapa? Ya. Dan terakhir adalah tetap up to date. Ini celakanya e-marketing. Karena e-marketing ini selalu menjadi lebih baru. Kita buat, orang lain besoknya buat dengan yang lebih baik dan lebih baru. Kita harus lihatkan itu supaya kita bikin yang lebih baik dan lebih baru. Karena kalau enggak, punya kita ditinggal. Jadi secara sederhana kalau kita lihat e-marketing ini nyusahin sebetulnya. Ya, nyusahin. Jadi hanya untuk orang-orang yang mampu bersaing saja ini bisa. Ya. Untuk yang masih mampu bersaing, lakukan e-marketing, jalankan ini. Untuk yang kira-kira sudah lelah bersaing, jangan lupakan tradisional marketing. Jadi tolong kalau ada orang berita tentang digital marketing, e-marketing, semua sosial media, ukur diri kita. Apakah kita dalam kapasitas yang bisa mengejar itu atau tidak? Kalau tidak, gunakan cara yang lain. Ini mungkin salah satu saran saya sebagai penyeimbang bahwa tidak selalu teknologi itu lebih baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.